Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan semua sehat pada hari ini. Kemudian kita belajar PPKN ya, POM 2 tentang bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebelum mulai pelajaran PPKN ini, Moral Pancasila ini, marilah kita membaca basmalah dan doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sobri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Oke, pada bab 1 ini anak-anak, kita akan membahas tentang dasar negara dan nama negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda ya, dan mempunyai makna dari burung Garuda tersebut. Kemudian dasar negara kita adalah Pancasila. Saya akan sedikit bercerita tentang burung Garuda ini. Burung Garuda ini adalah sebuah burung yang gagah perkasa, dan ini bukan burung real seperti yang ada di alam nyata ini, tapi ini adalah ilustrasi atau merupakan suatu mencerminkan bahwa kondisi bangsa Indonesia itu yang kuat ya kan, karena dilambangkan oleh seekor burung tadi yang burung gagah, yaitu burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda sendiri, seperti kalian ketahui di dalam peristiwanya itu, yaitu terkandung makna-makna yang mencerminkan tentang kehidupan dan kondisi serta ideologi bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui ya, burung Garuda ini merupakan suatu ilustrasi yang dicerminkan oleh para founding father kita ya, sebelum disahkan menjadi lambang negara Republik Indonesia. Nah, seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ya, masyarakat Indonesia selalu mengandung nilai-nilai yang tercermin dari lambang-lambang yang tertera di dalam perisai Garuda tadi ya kan. Kemudian dasar negara kita yaitu adalah Pancasila, merupakan the way of life ya. Coba kalian bayangkan apabila di suatu negara itu tidak ada lambang negara dan tidak mempunyai dasar negara, apa yang terjadi? Pasti satu, terjadi kekacauan. Kemudian yang kedua, tidak tahu arah tujuan kemana bangsa itu akan dibawa ya. Setelah kita mempunyai lambang negara dan dasar negara, maka bangsa Indonesia mempunyai arah tujuan yang pasti dan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Indonesia mempunyai suatu ideologi yang kuat. Nah, nilai-nilai yang tercermin di dalam perisai burung Garuda itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ya. Seperti contohnya adanya rasa toleransi, kemudian adanya sifat gotong royong, kemudian adanya musyawarah. Nah, sebelum ada dasar negara dan lambang negara yang ada sekarang ini, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai nilai-nilai luhur yang nilai-nilai itu tercermin di dalam dasar negara dan lambang negara saat ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalam perisai tadi, seperti adanya lambang bintang, kemudian pohon beringin, banteng, padi kapas, ya kan, kemudian rantai, dan adanya suatu Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram di kaki burung Garuda tadi. Nah, saya sedikit akan bercerita tentang satu, bahwa Indonesia itu mempunyai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini sudah tercermin dalam kegiatan suatu keagamaan atau ritual ya, di mana bangsa Indonesia ini semua masyarakatnya mempunyai agama, percaya kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin ketuhanan ini sifatnya yang religius ya, dan itu juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, di mana poinnya yaitu yang pasal satunya bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian poin 2-nya, setiap penduduk ya berhak menganut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Artinya negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Dengan ada nilai-nilai keagamaan dan religius tadi, maka kita wajib adanya rasa toleransi ya. Ada
adanya rasa kerjasama, adanya sifat tolong menolong antara sesama yang satu dengan yang lain. Kemudian poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita mempunyai rasa kemanusiaan. Misalnya ada di suatu tempat atau di wilayah negara Republik Indonesia atau NKRI yang mendapatkan musibah apa berupa gunung meletus, kemudian longsor, ya, kemudian tsunami, maka kita harus ada rasa kemanusiaan. Apa rasa kemanusiaan? Itu ada jiwa atau empati yang sifatnya kita ingin menolong terhadap orang yang terkena bencana atau musibah. Kemudian kita harus adil dan beradab. Artinya siapapun yang mempunyai kesalahan sekecil apapun maka harus ada hukumannya atau ada sanksinya. Di mana ada salah satu pihak yang dirugikan, maka yang merugikan itulah harus ada sanksinya. Artinya di depan hukum semua dan kedudukan Indonesia adalah warga Indonesia adalah sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu sangat penting karena dengan adanya bersatu seluruh elemen masyarakat, seluruh organisasi kemasyarakat, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Sulit untuk bangsa lain menjajah atau menguasai atau memonopoli negara Indonesia. Kenapa? Karena kita sangat kuat. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka pemuda-pemudi Indonesia juga menjadi lebih bersatu lagi. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Artinya setiap aktivitas di lembaga suatu negara ini kita mempunyai suatu perwakilan di DPR. Nah, melalui partai-partai kita bisa menyampaikan aspirasi sehingga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita ingin ajukan maka setelah itu akan bisa dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia itu harus mendapatkan suatu keadilan dari negara. Misalnya keadilan dalam bidang pendidikan, ya kan? Kemudian keadilan dalam pembagian kesejahteraan rakyat seperti saat ini ya, adanya pembagian melalui BPJS, kemudian beasiswa, itulah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Kita harus bangga dengan para pendiri bangsa yang tergabung baik di dalam BPPKI ataupun PPKI, karena mereka sudah mencurahkan segala pemikiran, kemudian segala ide yang cemerlang bagaimana menyatukan semua visi kebangsaan ini dan Indonesia menjadi negara yang kuat. Kemudian Indonesia menjadi negara yang makmur dan Indonesia juga menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Maka dari itu kita mempunyai dasar tadi dan nama negara, maka kita menjadi bangga, menjadi bangsa yang besar, ya bangsa yang memiliki suatu peradaban yang lebih maju daripada sebelumnya. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam yang terkandung di dalam Pancasila tadi bisa kita gunakan di dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah kamu ataupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, ini artinya nilai-nilai itu selalu mengikuti kondisi dan keadaan zaman. Jadi kamu misalnya sebagai pelajar yang selalu tertib hukum, selalu mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Dan di masyarakat juga gitu, misalnya kedua orang tua kamu selalu mematuhi apa yang aturan-aturan yang dikasih oleh pemerintah. Artinya ikut tertib hukum. Nah, kalau sudah ikut tertib hukum, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah bisa diimplementasikan. Nah, tentang dasar negara Indonesia itu ada Pancasila, itu sebenarnya sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan alinea keempat. Tapi di situ belum disebutkan secara langsung mengenai dasar negara Indonesia Pancasila, tetapi secara tidak tertulis itu sudah tercantum. Nah, artinya apa? Artinya Pancasila itu sudah dijadikan sebagai acuan atau sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari itu nilai-nilai Pancasila tadi yang sudah ada di dalam masyarakat, otomatis masyarakat bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu Pancasila tadi mempunyai suatu
nilai-nilai yang luhur yang sudah ada sejak zaman dulu dan sekarang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pentingnya kita selalu menggunakan nilai-nilai yang ada dan tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tadi merupakan motivator bagi kita dan bangsa Indonesia, artinya merupakan pendorong bagaimana bangsa Indonesia itu menjadi lebih maju dengan ada suatu acuan dan lebih tertib hukum. Nah, di sini Pancasila itu adalah Pancasila 5, sila artinya dasar. Jadi 5 dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan sebuah motivator bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dan adanya suatu norma ada suatu fundamental bagi bangsa Indonesia. Nah, menurut ahli filsafat yaitu Hans Kelsen bahwa Pancasila itu merupakan suatu fundamental, yaitu merupakan suatu filsafat, yaitu selalu ada hierarki urutan ya dari tingkat dasar kemudian ke tingkat yang lebih tingginya lagi terus secara berputar. Kemudian menurut pakar Helsinki yaitu muridnya dari Helsinki tadi ya bahwa norma itu selalu adanya berkaitan antara norma yang satu dengan yang lain dan selalu ada korelasi, jadi tidak bisa saling dipisahkan karena itu terkait antara norma yang satu dengan yang lain. Makanya dengan adanya suatu fundamental ya, yang sangat kuat dari suatu bangsa atau negara, maka otomatis semua kegiatan akan berjalan dengan tertib dan semua kegiatan akan berjalan dengan disiplin karena adanya suatu aturan baik yang tertulis ataupun maupun tidak tertulis yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, itulah mengapa Pancasila merupakan suatu fondasi, suatu kekuatan, suatu motivator karena sudah terangkum semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi. Kita sebagai rakyat atau sebagai bangsa Indonesia hanya tinggal menjalankan apa yang sudah ada di dalam nilai, norma, dan secara fundamental merupakan suatu kekuatan atau sebagai motivator bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti penting daripada dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa? Karena semua nilai-nilai luhur itu sudah tercantum di dalam Pancasila itu. Dan nilai-nilai Pancasila merupakan nilai filsafat daripada kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sudah dibuktikan oleh para pemimpin bangsa bahwa ini sangat sesuai. Misalnya ketika rapat PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, maka ketika ada pendapat-pendapat yang berbeda atau berselisih paham, mereka dijadikan jalan musyawarah untuk mendapatkan suatu kata mufakat. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan, tetapi mereka mengutamakan kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan bagi bangsa dan negara Indonesia. Disitulah mengapa setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dan disepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila yang sesuai dengan nilai dan norma dasar daripada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia secara fundamental dan secara yuridis, secara hukum, bahwa Pancasila merupakan nilai dari tertib hukum yang ada dan tercantum di dalam setiap kegiatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, diharapkan nilai-nilai ini bisa dijadikan patokan, dijadikan fundamental bagi kehidupan dan aktivitas yang ada di Indonesia tersebut. Dan Indonesia ingin merupakan suatu negara yang berdaulat, kemudian merdeka, ya, adil dan makmur, dan meliputi semua aspek kehidupan, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dan semua kegiatan itu selalu mencerminkan dan selalu mengikuti nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Adapun ciri-ciri yang tercantum di dalam hal itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan. Kemerdekaan yang sifatnya abadi, kemerdekaan penduduk, kemerdekaan masyarakat. Artinya setiap masyarakat, setiap individu diberi keleluasaan untuk merdeka. Tidak ada suatu tekanan dari pihak manapun, sehingga
rakyat Indonesia betul-betul bisa menjalankan semua aktivitas dengan penuh rasa suka dan duka. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun karena Indonesia merupakan negara yang merdeka. Kemudian Indonesia atau masyarakat Indonesia selalu mengutamakan perdamaian baik secara domestik ataupun secara internasional. Artinya Indonesia ini selalu berperan aktif dalam setiap ketertiban yang sifatnya menyeluruh, baik di dalam domestik maupun di luar negeri. Misalnya apabila ada negara konflik di negara lain, maka Indonesia wajib membantu untuk menyelesaikan konflik itu sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Kemudian perdamaian itu yang sifatnya abadi artinya tidak bisa setengah-setengah. Jadi kalau dituntaskan sehingga negara itu benar-benar merdeka dan benar-benar tidak ada ancaman dari pihak manapun. Nah itulah ikut serta peran bangsa Indonesia dalam ketertiban dunia. Kemudian cita-cita bangsa Indonesia adalah memberi suatu kemakmuran kepada rakyatnya. Walaupun sekarang mungkin masih jauh, tetapi pemerintah selalu berperan aktif membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, misalnya dalam bidang ekonomi seperti membantuan usaha, ya kan, kemudian membantu masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah, tetapi dia mempunyai suatu kecerdasan atau intelektual yang tinggi, maka pemerintah berusaha untuk membantu secara keuangan, ya, sehingga tidak terhenti sekolahnya dan terus berlanjut. Cita-cita politik atau yang sifatnya kondisi suatu negara, maka politik itu ada politik yang kita anggap adalah bebas aktif. Artinya kita tidak boleh memihak salah satu negara tertentu. Artinya kita adalah cinta damai, cinta perdamaian. Jadi secara politik Indonesia adalah negara yang cinta damai. Tetapi apabila ada konflik politik di negara lain, maka Indonesia wajib menengahi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cita-cita mengenai kehidupan, kemerdekaan, dan kesejahteraan yang sifatnya abadi. Artinya gimana? Supaya kita ini atau pemerintah ini memberi suatu kesejahteraan kepada masyarakat, ya kan? Artinya memberi peluang-peluang kepada generasi muda untuk menciptakan atau membuat suatu lapangan kerja. Jadi tidak selalu berharap dibantu oleh pemerintah. Misalnya dia membuat suatu kerajinan, usaha pembengkelan, apa saja yang bisa sifatnya membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Saya kira sampai di sini pelajaran PPKN ya bab 1 kelas 2 ya POM 2 ya, kita akhiri pelajaran hari ini. Kemudian tolong dikerjakan tugasnya, yaitu latihan 1 halaman 12 dari 1 sampai dengan nomor 5, bisa dikirim melalui GC Google Classroom atau di WA ke teacher. Oke, sebelum menutup pelajaran ini kita baca hamdalah dan doa Ratul Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.